Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Hirvana dengan NIM 1020224068. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prototipe saya akan berjalan dan bagaimana sih perubahan dari use case diagram ke prototype Figma tersebut. Ini adalah tugas perancang interaksi. Yang pertama, saya itu use case deskripsinya adalah pendaftaran PPDB yang dimana memiliki aktor wali santri. Nah, short description-nya adalah wali santri melakukan registrasi akun, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen hingga status pendaftaran diverifikasi oleh sistem. Post condition yaitu uh, tersimpan di database dan status aplikasi menjadi menunggu verifikasi. Error station, data yang diinput tidak lengkap atau dokumen yang tidak sesuai. Sistem menolak pendaftaran wali santri dan wali santri mendaftar satu. Nah, ini adalah standar prosesnya. Ada juga alternatif proses. Use case yang kedua adalah pembayaran online yang memiliki aktor wali santri. Nah, ada short description-nya, wali santri memiliki tagihan melakukan pembayaran via payment gateway dan sistem peribahasa pembayaran setelah menerbitkan kwitansi secara otomatis. Wali santri sudah login ke aplikasi, memiliki tagihan yang belum dibayar outstanding. Post condition-nya, status tagihan diperbarui menjadi lunas, transaksi tercatat di jurnal keuangan dan kwitansi digital terbit. Error station, nominal pembayaran tidak sesuai atau kurang. Ini sebenarnya nanti di bagian admin keuangan yang akan mengecek, tapi sistem akan mencatat transaksi sebagai bermasalah juga. Wali santri membuat tagihan menu, tapi di sini intinya saya membuat pemodelan Figma yang tanpa ada error dan standar yang berhasilnya lah. Nah, ini activity diagram dari pendaftaran PPDB. Nah, sama ini tagihan otomatis. Kita langsung aja menuju Figma-nya. Karena kita berbasis maaf, karena kita berbasis web, jadinya saya menggunakan desktop yang sebenarnya rencananya saya akan menggunakan dua, cuman karena waktunya belum cukup jadinya masih ada satu yaitu desktop. Dan meskipun begitu, ini ada beberapa sebenarnya cuman strike doang kayak ini tuh yang berhasilnya seperti ini, tapi belum ada decision yang kayak gimana nih kalau misal fail error atau kalau misal uh, inputannya tidak sesuai seperti sebenarnya dimintanya nomor malahan input angka dan seperti itu, saya belum memasukkannya karena ini saja sudah membuat cukup pusing. Nah, kita langsung saja memperlihatkan biar oke kita besar. Sebenarnya untuk ini tuh sebenarnya ini dashboardnya yang dashboard pesantren Bima, kayak orang-orang nyari pesantren Bima tuh ya yang tampil dashboard seperti ini. Kemudian orang-orang tuh nanti akan beranda tadi tentang Bima, sejarah dan sebagainya. Nah, aku teh belum nyelesain yang ini karena fokusnya ke use case diagram. Masuklah ke pendaftaran. Nah, ini dashboard pendaftaran. Kalau misal kamu belum buat akun, nanti kamu tuh langsung seperti ini. Tapi kalau misal sudah, nanti bisa langsung already have akun, yaitu login, yang mana akan diperlihatkan ke menu login. Kita tuh nanti eh,
langsung ada kayak gininya ya. Kita kalau misal kita mencet nama, nah si nama itu tuh nanti bakalan putih. Habis itu nanti si yang user bakalan input nama di sini. Semuanya juga kayak gitu. Yang tadinya ada kayak shadowing kayak gitu. Saya lupa itu bagian apa ya kalau di perancang interaksi itu. Nah, kalau misal email, nanti si user ngetuk nih, pencet email, nanti hilang dia tuh ngetik di sini tuh, ketiklah galerpacingal.com, ini sigin. Nah, saya sebenarnya lama dibikin ininya, soalnya saya merasa ini kan landing page dari eh, akun Wali Santri ya, kayak pembayaran habis itu pendaftaran tuh semua di sini. Jadi saya kira di sini tuh harus cukup panjang untuk Wali Santri itu bisa melihat apa sih yang keunggulan Bima kompetitifnya dari pesantren ini. Jadinya saya tuh dipanjangin. Kayak semisal Wali Santri kan belum yakin lah untuk masuk ke Bima, kayak lihat keuntungannya apa ya. Oh, di Bima tuh keuntungannya buka gerbang dan sebagainya, jalan komunikasi baru sudah santai, ada di 13 negara. Kalau fasilitasnya apa ya? Di fasilitas tuh ada oh ada 6 bahasa asing, metode kitab kuning juga ada. Oh, semuanya ada ya. Terus saya lama tuh dari di belajar untuk membuat apa ini namanya, glass 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 UI gitu. Habis itu how to. Nah, kalau misal sebenarnya bisa ke langsung ke status dan tagihan, cuman di sana nanti bakalan kosong. Jadi wali santri itu nanti bakalan bergabung bersama kami dulu, masukin data diri. Ini sebenarnya drop down, cuman masih belum belajar bagaimana melakukan drop down tersebut. Dan ini nanti seperti ini. Habis itu nanti upload kakak, upload nick, kirim pendaftaran. Nah, nanti di sini bakalan kayak gini. Aduh, ini masih kayak gini ya. Eh, kita bisa juga kembali untuk ke laman tadi untuk menekan menu ini. Nah, kalau misal akunnya udah masuk dan dia udah daftar di akun ini, satu akun ini untuk satu warisan, untuk satu santri, jadinya nggak bisa daftar lagi. Jadi dia bakalan masuk ke status dan tagihan untuk masuk ke page ini. Nah, di sini ngapain aja sih wali santri? Sebenarnya di sini wali santri itu bakalan ada pemberitahuan kayak silakan bayar biaya pendaftaran. Oh, ini bayar di sini. Kalau misal ini tuh nanti kalau misal penuh, ini tuh bisa di scroll. Habis itu di sini tuh ada pencarian. Ini bisa ngedit dulu sebenarnya, masukin foto anak kita, habis itu namanya siapa, kelas berapa, kampus apa, alamat mana. Nah, ini tuh dimasukin di sini. Cuman karena waktunya, jadinya saya langsung masukin aja. Terus ini yang pendaftar itu nggak bisa diedit sama kita. Ini tuh eh, berubah dari sistemnya. Ini juga dari sistemnya. Ini juga kita bisa nyari filter. eh, Kalau misalnya 1.500.000 ya 1.500.000. Tapi saya belum menambahkan, jadi cuma ada ini doang berbayar. Nah, oh iya ya, kita tuh wali santri itu udah daftar tapi belum bayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya 1,5. Eh, masih belum ini. Nah, biaya pendaftarannya 500.000. Ini tuh kayak wali santri ditegasin ulang bahwa dia tuh akan bayar nominal 500.000 untuk pembayaran pendaftaran
ujian seleksi masuk yang diadakan di Aston. Kalau misal dia pembayarannya pembayaran SPP bulanan, ya di sini tuh bakalan ditampilin eh, SPP bulanan bulan sekian, tahun sekian, seperti itu. Kemudian dia akan melanjutkan. Nah, dia bakalan milih mau memakai bank apa sih, transfernya. Dia juga bisa pakai QRIS. Tapi di sini saya masih memperlihatkan yang bank mandiri. Dia bisa milih. Nah, bisa milih seperti ini. Kemudian lanjut membayar. Nah, dia lanjut membayar ini dia akan eh, membayar 500.000 ini sebenarnya untuk meng-highlight bayar dalam 2 jam, 23 jam yang lalu. Kalau misal dalam waktu ini user belum bayar, dia akan langsung tutup. Nah, salin, habis itu masukkan ke bank virtual, tempel, bayar. Habis itu selesai. Nah, kalau sudah selesai, status di sini tuh bakalan berubah seperti itu. Terima kasih eh, karena ini udah menyelesaikan 2 use case, yaitu pendaftaran dan pembayaran. Kalau misal dari PPDB mengenerate pembayaran SPP, dia bakalan tampil di pemberitahuan, sama di sini tuh bakalan tampil juga nanti kayak tadi bayar di sini. Kalau misal statusnya sudah, ini bakalan nggak bisa kayak gini lagi, cuman saya masih belum merubahnya. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.